Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Putananggara dari kelas 12 IPA 3 SMA 57 Jakarta. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat video psikomotorik tentang pelajaran fisika di sekolah saya, yaitu tentang materi fluida. Yuk cekidot. Jadi fluida itu disebut juga dengan zat alir, atau lebih lengkapnya disebut zat yang dapat mengalir. Kita ketahui bahwa zat atau benda terbagi menjadi 3 jenis, yakni padat, cair, dan gas. Fluida digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Apa saja perbedaannya? Fluida statik adalah fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida dalam keadaan bergerak. Nah, pertama kita masuk fluida statik dulu. Nah, fluida statik itu mencakupi satu tekanan. Tekanan itu adalah gaya yang diberlakukan terhadap satuan luas tertentu yang berbanding lurus dengan gaya yang diberikannya dan berbanding terbalik dengan luas daerahnya. Semakin besar gaya, maka semakin besar tekanan. Kebalikannya dengan luas, semakin luas daerah yang ditekan, maka semakin kecil tekanannya. Sesuai dengan persamaannya, rumus tekanan adalah P sama dengan F dibagi A, yaitu P itu tekanan dengan satuan N per M kuadrat atau Pascal PA, F itu gaya, satuannya Newton, dan A luas permukaan, satuannya meter persegi atau meter kuadrat. Nah, tekanan itu ada namanya tekanan hidrostatis, yaitu adalah sebagai besarnya gaya tekan zat cair yang dialami oleh bejana setiap satuan luas. Secara sistematisnya, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai pH atau pressure hydrostatic sama dengan rho GH, yaitu pH itu tekanan hidrostatisnya, satuannya N per M kuadrat, rho itu massa jenis zat cair, kgm pangkat minus 3, G itu percepatan gravitasi pastinya, M per S, dan H itu tinggi zat cair atau kedalaman, satuannya meter. Lalu ada namanya tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut. Nah, sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dirumuskan bahwa P sama dengan P0 plus PH, yaitu keterangannya sebagai berikut. Pressure itu tekanan mutlak, satuannya PA, P0 tekanan udara luar, PA juga, PH tekanan hidrostatis, PA juga, F2 itu gaya pada permukaan, A2 Newton, A1 luas permukaan 1, A2 luas permukaan 2, D1 diameter permukaan 1, dan D2 diameter permukaan 2. Nah, melalui persamaan hukum Pascal di atas, bahwa hukum Pascal sering diterapkan pada alat-alat dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik, perangkat mobil, dan sistem kerja rem hidrolik pada mobil. Nah, selanjutnya, tegangan permukaan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada permukaan zat cair tiap satuan panjang, yang dirumuskan sebagai Y sama dengan F per 1 atau Y sama dengan F per D, yaitu tegangan permukaan, satuannya M minus 1, F sama dengan gaya atau N, D itu panjang permukaan, meter. Terus yang kelima ada sudut kontak, yaitu sudut yang dibentuk antara permukaan zat cair dengan permukaan dinding pada titik yang bersentuhan zat cair dengan dinding. Nah, di sini ada keterangannya dalam tabel, ada ketentuannya sudut kontaknya. Di sini terlihat air dengan kaca, sudut kontaknya 0 derajat, raksa dengan kaca, sudut kontaknya 140 derajat, air dengan parafin 107 derajat, kerosin dengan kaca 26 derajat. Ya, dilanjut dengan kapilaritas, adalah gejala turun atau naiknya permukaan suatu zat cair pada pipa yang sangat sempit. Besar kecilnya kapilaritas ditentukan oleh lebar sempitnya pipa dan jenis zat cair. Rumusnya itu H sama dengan 2 gamma cos delta dibagi rho GR. Nah, sekarang kita masuknya ke fluida dinamis nih. Ada beberapa jenis aliran fluida. Lintasan yang ditempuh suatu fluida yang sedang bergerak disebut garis alir.
Berikut ini beberapa jenis aliran fluida: aliran lurus atau laminer, yaitu aliran fluida mulus. Lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai dan selokan-selokan. Nah, pusaran fluida dinamis itu rumusnya kayak gini: Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A V delta T per delta T sama dengan AV, di mana Q itu debit aliran, M debit per S, A itu luas penampang, V itu laju aliran fluidanya. Nah, aliran fluida juga sering dinyatakan dalam debit aliran Q sama dengan V per T, yaitu Q sama dengan volume dibagi selang waktu. Nah, berikutnya masuk ke persamaan kontinuitas, yaitu persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, hukumnya itu adalah debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2, atau menggunakan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arus. Nah, jika pernyataannya itu sebagai berikut rumusnya nih: P1 tambah setengah rho V2 rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH kedua. Nah, keterangannya itu P sudah pasti itu tekanan Pascal. Nah, rho itu massa jenis, G kecepatan gravitasi, H ketinggian. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya, yaitu soal fluida statis. Nah, contoh soalnya itu sebuah bola besi yang bermassa 220 kg dan volumenya 0,2 meter kubik masuk ke dalam kolam. Apakah bola tersebut akan tenggelam atau mengapung ke permukaan air? Nah, ini ditanya massa jenisnya ya, yaitu menanyakan rho. Untuk menanyakan rho, yaitu massa dibagi volume. Massanya berapa? Yaitu 220 kg dibagi 0,2 meter kubik. Jadi massa jenisnya adalah 1100 kg per mkb. Nah, oleh karena rho bola itu lebih besar dari rho air, maka bola akan tenggelam. Ya, kurang lebih seperti itu saja. Mudah bukan soal tentang fluida fisika ini? Ya, semoga dapat membantu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.